Okay, assalamualaikum everybody. How are you today? I hope you always healthy and always keep spirit up. Last week, I was shared the material about part of speech, so today I'm going to explain about the material. And what is part of speech? Merupakan word class atau kelas kata di mana memiliki fungsi untuk suatu kalimat. Jadi tanpa adanya part of speech ini, suatu kalimat itu tidak akan terbentuk atau tidak memiliki fungsi dan tidak memiliki makna gitu. Selain tenses, yang penting dalam bahasa Inggris itu merupakan part of speech juga, karena part of speech ini merupakan suatu dasarnya suatu kalimat atau merupakan pondasi dari suatu bangunan untuk membentuk suatu kalimat itu sendiri. Kalau misalnya tenses adalah bentuk waktunya, kalau ini merupakan kelas kata yang berfungsi untuk menerangkan atau membentuk suatu kalimat tersebut. I went to Bandung yesterday. Nah, I itu kan merupakan kata ganti ya. I, saya, itu termasuknya ke dalam pronoun. Terus juga ada juga when. When itu merupakan kata kerja kedua atau verb kedua, yang verb satunya itu dari go. Terus juga to. To ini merupakan preposition, dan Bandung. Bandung itu merupakan adverb of place atau keterangan tempat. Jadi merupakan keempatnya ini adalah salah satu pembentuk kata yang berfungsi untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, kalau misalkan tensesnya itu sendiri kan itu past tense. Karena apa? Karena menggunakan verb kedua, when, sudah berlalu. Sementara untuk part of speech-nya sendiri itu tadi itu ya, ada pronoun, ada verb, ada preposition, dan yang terakhir itu ada adverb of place. Ini terdiri dari yang pertama itu ada noun, yang kedua itu ada pronoun, and then next verb, terus adjective, terus adverb, terus juga conjunction, preposition, and the last is interjection. Apa sih yang dimaksud dengan kedelapan tersebut? Kita lihat yuk bareng-bareng. Yang pertama itu noun. Noun ini artinya kata benda. Kata benda itu sesuatu yang bisa berwujud konkret atau juga abstrak. Yang mana kalau misalkan konkret itu seperti yang kita sering dengar, atau yang seperti kita sering lihat, seperti meja, table, terus juga chairs, whiteboard, pencil, pen, bag, and another things ya, dan yang lainnya. Terus kalau misalnya yang berbentuk abstrak itu kan tidak terlihat ya kalau abstrak itu, tapi bisa dirasa, seperti love, cinta, terus juga air, udara. Itu kan kita bisa merasakan ya, walaupun kita nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu kan, kita bisa merasakan, oh kalau misalkan ada udara berarti badan kita terasa segar gitu kan. Itu gas itu tidak terlihat tapi kita bisa menciumnya kan, bisa menciumnya, kayak baunya kayak gimana sih. Nah, itu yang dimaksud dengan abstract noun. Nah, jadi intinya si noun ini merupakan kata benda, bisa berbentuk orang, people, terus juga bisa berbentuk thing like table and chair, and then pen, pencil, like that ya. Itu ya, such as common noun, proper noun, uncountable and countable noun, and abstract noun, and another noun ya, segala jenis-jenis tentang noun. Oke, next yang kedua itu ada pronoun. Pronoun ini mungkin kalian udah nggak asing lagi ya. Ini itu artinya kata ganti. Kata ganti dari bisa noun, kata benda, atau misalnya seseorang ya. Itu like, kalau misalkan untuk place itu bisa digunakan untuk it. Kayak misalkan kita menjelaskan tentang suatu tempat kayak Serang gitu kan. Nah, kalian gunakan kata serang di kalimat awal kedua, tapi di kalimat selanjutnya kalian bisa menggunakan kata it, itu juga bisa diganti gitu ya. Jadi nggak selalu dengan serang. Selanjutnya yaitu verb. Verb ini merupakan kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah bisa action, bisa activity, bisa aktivitas, bisa perlakuan. Intinya yang membuat tubuh kita itu kayak melakukan sesuatu itu ya, tindakan, itu verb.
banyak jenisnya. Intinya kalau verb itu adalah kata kerja yang dilakukan ya, sesuatu yang dilakukan. Contoh simpelnya itu kayak sit, duduk, atau juga run, lari, atau juga write gitu ya, atau read, atau listen gitu ya. Mendengarkan, membaca, melihat itu merupakan kata kerja. Berlari, run gitu kan, itu merupakan kata kerja ya. Swimming, drawing, kayak gitu-gitu. Bisa menggunakan kata kerja pertama, kedua, ataupun ketiga, itu verb. Next, yang selanjutnya adjective. Adjective ini merupakan kata sifat. Simpelnya itu adalah kata sifat yang mensifati sesuatu. Bisa mensifati tempat atau juga bisa juga mensifati noun atau kata benda. For example, it's beautiful. Dia itu cantik. Nah, sifatnya itu apa yang mensifati seseorangnya ini? Yaitu cantik. Bahwasannya diterangkan si dia ini, dia perempuan kan, pasti dia perempuan ini cantik. Nah, itulah kata sifatnya ya. Atau misalkan this place is very comfortable. Tempat ini sangat nyaman. Apa kata sifatnya? Ya, nyaman. Yang menerangkan si tempatnya itu adalah nyaman gitu. Jadi adjective itu simpelnya kata sifat, karakteristik gitu ya. Bisa happy, bisa sad, bisa juga happy, bisa beautiful, bisa handsome atau ugly gitu kan, atau kind, pokoknya sesuatu yang mensifati dari seseorang atau tempat gitu. And next itu adverb. Adverb ini merupakan kata keterangan. Kata keterangan ini bisa kata keterangan adverb of place, adverb of time, adverb of manner, banyak pokoknya jenis-jenis adverb itu ya. Kata keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan suasana, atau yang lainnya. Nah, biasanya adverb ini ciri-cirinya itu plus L and Y ya, li plus li, such as happily, carefully, terus juga beautifully, like li itu ya. Terus selain itu ada juga yang lainnya, bukan hanya plus li, such as fast and bisa slow, bisa. Contoh dalam kalimatnya misalnya ya, my father rides motorcycle slowly. Kayak bapak saya tuh pakai motornya itu atau naik motornya itu sangat pelan gitu kan, slowly gitu. Itulah adverb. Pokoknya kata keterangan yang menerangkan sesuatu, bisa tempat, bisa waktu, bisa suasana, atau bisa juga yang lainnya gitu. Oke, next. Preposition. Preposition ini merupakan kata depan. Itu adalah preposition. Preposition ini adalah kata depan. Kata depan itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia contohnya kayak ke, dari, di, pada, oleh. Pokoknya itu ya kata depan yang menerangkan kata selanjutnya, bisa menerangkan noun atau pronoun itu. Contohnya kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya itu bisa to, terus at, on, in, from. Lain juga, I'm very happy in this class. Saya sangat senang di kelas ini. Di sini menjelaskan place. Place-nya itu adalah in this class, di kelas ini. Jadi kata depan yang menerangkan tempat gitu ya. Oke, next. Conjunction. Conjunction ini merupakan kata hubung. Kayak misalnya kalian pernah belajar tentang coordinate conjunction, subordinate conjunction gitu ya. Nah, kayak simpelnya itu fun boys singkatannya ya, dari for, and, terus juga nor, but, or, yet, so gitu ya, fun boys. Nah, terus juga conjunction ini adalah karena ini kata hubung, jadi berfungsi untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya atau kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. For example, and go to bioskop. Saya dan teman saya pergi ke bioskop. I and my friend. Di situ ada kata and ini adalah conjunction, berfungsi untuk menghubungkan antara si saya dengan teman saya gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan conjunction itu sebagai kata hubung dari kata yang lain ke kata yang lainnya gitu ya. Terus juga I'm very tired because
I didn't sleep last night gitu ya. Saya itu sangat capek atau sangat lelah karena semalam itu saya nggak tidur gitu. Di situ kan ada kata because itu artinya kan karena. Nah, di sini berfungsinya sebagai conjunction, penghubung antara saya itu capek dengan saya itu semalam nggak tidur. Jadi ada sebab akibatnya gitu, menjelaskan kenapa sih saya itu sangat capek, ya karena semalam itu saya nggak tidur gitu ya. Jadi menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, itulah conjunction. And next itu the last ada interjection, atau interjection itu merupakan kata seru, kata singkat yang berfungsi untuk menjelaskan tentang emosi atau perasaan kita gitu ya. For example, wow. Nah, di situ kan kayak emosi, memiliki perasaan yang sangat terkejut gitu ya, wow. Atau bisa juga oh my god, really gitu. Pasti cirinya itu ada tanda serunya gitu ya. Pokoknya mah ketika mengucapkan itu ada emosi yang tertuang atau ada ekspresi yang tertuang di dalamnya, kayak misalnya ekspresi happy atau sedih atau juga terkejut, kaget. Penjelasan singkat dari 8 part of speech. Yang pertama ada noun, kata benda, verb, kata kerja, pronoun, kata ganti, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, interjection, kata seru, conjunction, kata sambung, and the last is preposition, kata depan ya. Okay, I think enough for today. Let's close with hamdalah together. I'm so sorry if there's mistake for me, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.